Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqar rasul wa nahnu dzalika minasy syahidin insyaallah. Yang kami hormati sesepuh kita Bapak Nur Adnan, yang kami hormati Pak Daman Huri, ya Ibu Yuli, kemudian yang kami cintai ya Jamaah Al-Hikmah yang hadir pada hari ini, alhamdulillah, juga kepada Pak Presiden Imam ya yang kami hormati. Alhamdulillah kita dikumpulkan di tempat ini dalam rangka sebuah semangat cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, tadi puji-pujian, anasyid, senandung yang luar biasa. Kalau kita memahami ya bait-bait itu, masya Allah, luar biasa. Ya, suatu saat nanti kita bedah ya. Bahasanya itu bagus sekali, begitu, tinggi sekali bahasanya. Nah, zaman sekarang berbahagia, ya, karena waktu yang sangat singkat ini, jadi kita ingin memanfaatkan bahwa keberadaan kita di sini adalah, ya, mengambil hikmah, mengambil lesson learn, pembelajaran dari Rasulullah SAW, bahwa kehidupan Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah SAW adalah mukjizat. Ya, jadi akhlak Rasulullah SAW itu mukjizat. Tidak bisa seseorang di dunia ini yang bisa menyaingi akhlak Rasulullah SAW. Nobody, gak ada. Nah, kenapa? Karena Rasulullah SAW itu langsung, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satu kata yang terlontar dari Rasulullah SAW kecuali wahyu yuha. Sesuatu itu adalah wahyu, sesuatu itu adalah langsung tauqif, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam ayat lain dikatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin 'adzim, itu berada pada akhlak yang paling tinggi, yang paling mulia. Jadi tidak ada di dunia profil teladan yang lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Subhanallah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat lain bersumpah, la'amruka fi sakaratihim ya'mahun, demi umurmu, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut demi umurmu? Artinya Imam Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini, sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala demi umurmu, demi umur Muhammad SAW. Artinya bahwa seluruh kehidupan, seluruh umur Rasulullah SAW, detik-detik kehidupan Rasulullah SAW itu adalah teladan, itu adalah syariat, itu adalah Islam. Jadi Islam itu indah, ya. Islam itu indah. Kalau ada yang mengotori Islam, ya itu mungkin oknum. Tetapi kita mengacu kepada Rasulullah SAW. Jadi ada dua poin. Ada orang yang, ya, orang yang menghina Rasulullah SAW itu ada dua semangat. Yang pertama memang dia tidak tahu. Yang kedua memang dia tahu. Yang tidak tahu itu, ya, memang dia tidak pernah membaca, memang dia tidak mau tahu mungkin. Tapi ada yang tahu tapi tidak mau mengikuti.
Nah begitu ya. Nah yang tahu itu apa? Pada zaman Rasulullah SAW, pada zaman jahiliyah, mereka orang-orang yang tahu terhadap Rasulullah SAW memberikan gelar apa? Al-Amin, orang yang paling jujur. Orang yang paling jujur, luar biasa. Artinya, mereka tahu betul bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang sangat baik, jujur, terhormat. Sehingga mereka beramai-ramai datang ke rumah Rasulullah SAW untuk menitipkan barang berharga. Kalau ada berlian, kalau ada emas, kalau ada sesuatu yang sangat berharga, dia tidak percaya dengan istrinya. Itu zaman jahiliyah. Tidak percaya dengan orang rumahnya, tetapi hanya percaya kepada Rasulullah SAW. Jadi, ya malam-malam mereka datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, kami titipkan ini dong. Nitip emas saya dong. Nitip barang berharga saya. Sehingga rumah Rasulullah SAW itu penuh. Tapi siang hari mereka melakukan innaka anta mas'hur. Kamu ini kena sihir wahai Muhammad. Innaka anta majnun. Kamu ini majnun wahai Muhammad. Kamu ini tukang sihir. Kamu na'udzubillah min dzalik. Penghinaan itu sudah ada dari dulu. Penghinaan itu sudah dari dulu. Kenapa? Karena memang dia tahu dan tidak ridho bahwa Rasulullah SAW orang yang sangat mulia, terhormat, ternyata tidak mau dijadikan sebagai teladan. Karena apa? Saya sering berceramah, mungkin di Al-Hikmah juga, bahwa mereka punya aset-aset, mereka punya investasi, dana-dana liar, rekening-rekening liar, yang kalau menerima Rasulullah SAW itu akan hilang. Jadi dunia mereka takut hilang. Mereka hobi, ya, hobi dengan wanita-wanita macam-macam. Kalau menerima Rasulullah SAW itu akan hilang. Jadi intinya mereka lebih suka nafsu. Nah, jamaah sekalian berbahagia, kita ingin ya bahwa ketika kita mendekat dengan Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah SAW, tadi jelaskan paling tidak hari ini jam-jam kita dari jam berapa tadi? Mungkin dari ada yang habis zuhur kan? Paling tidak hari ini kita penuhi waktu-waktu kita cinta dengan Rasulullah SAW. Ya, tadi satu hari saja dia mencintai Rasulullah SAW. Ya Abu Lahab dijelaskan itu dikhaffaf, diringankan setiap hari Senin, begitu kan? Apalagi insya Allah kita setiap hari bersolawat, setiap hari kita mencintai Rasulullah SAW, mendoakan Rasulullah dalam sholat kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kan doa, sholawat. Insya Allah kita dapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kenapa juga kita mencintai Rasulullah SAW? Karena kita ingin menjadi orang yang sangat baik, terhormat di dunia dan terhormat di akhirat. Karena ya orang yang terhormat itu mahasinakum fil akhlak, orang yang paling baik akhlaknya. Nah Rasulullah SAW akhlaknya paling baik, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menyaingi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, contohlah karena depan kita ini ada makanan ya. Jadi dalam hadis dijelaskan Rasulullah SAW tidak pernah mencela sedikit pun makanan, tidak pernah mencela makanan. Ya, coba kita lihat, ada nggak manusia yang seumur hidupnya tidak pernah berkomentar dengan makanan, tidak pernah mencela makanan? Jadi mungkin ada orang Sumatera, ya teman saya orang Sumatera, datang ke Jawa, kemudian disuguhi sayurnya manis, komentar, ini sayur apa kolak tuh? Komentar, ya. Nah Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun mencela makanan, subhanallah. Ini mujizat ini. Coba kita carilah satu orang di dunia ini, kamu pernah nggak mencela makanan? Wah, sering banget ya. Ya.
Ya kalau keasinan, apalagi ya di rumah, kalau kelebihan garam, ada garam nggak sih? Ini kayaknya asin banget, polos banget begitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, Rasulullah SAW suatu kali pernah dihidangkan dop. Tahu dop ya? Kalau yang pernah ke Arab tuh dop itu dicari sama orang Indonesia itu, apalagi laki-laki. Ada dop nggak? Ada dop nggak? Begitu. Hah? Oh, bukan itu dop. Dop itu apa, kayak semacam biawak Arab. Tapi bukan biawak Indonesia, karena makannya rumput dia. Itu sengaja dicari sama orang Indonesia. Nah, kenapa? Karena obat kuat katanya. Termasuk saya juga pernah jualan dop masalahnya. Dan itu paling laris. Kalau saya datang ke jemaah haji, Pak ada dop Pak. Wah, berapapun dibeli. Wah, luar biasa. Ya, ini rahasia laki-laki nih katanya. Nah, Rasulullah SAW suatu saat diundang oleh Khalid bin Walid. Min suyufillah. Khalid bin Walid adalah Saifullah, pedang Allah Subhanahu wa taala. Beliau diundang, disuguhkan dop. Beliau kemudian tidak makan dan beliau tidak mencela sedikit pun. Sehingga Khalid bin Walid bertanya, "Ya Rasulullah, am hadza halal atau haram?" Ya Rasulullah SAW, apakah ini halal atau haram? Apa jawaban Rasulullah SAW? Luar biasa. Hikmah fil qaul, hikmah dalam bicara. Beliau katakan, ya, lam akun ajidu hadza fi qaryati. Aku belum pernah mendapatkan ini di kampung saya. Jadi beliau tidak, wah saya tidak suka makanan ini, wah maaf ya saya, ya, atau wah ini orang nggak sopan nih ngundang saya, masa dikasih kadal, dikasih pelawak. Nggak begitu, ya. Nah kadang-kadang Rasulullah SAW, ya, bahkan dalam hadis dikatakan, ya, lam uhdili, seandainya aku diberikan makanan, itu qawarid, kaki kambing. Kalau kaki kambing itu di sana itu apa namanya, kurang ini ya, kurang apa namanya, kalau kita ceker ayam kali ya, kurang sopan lah begitu. Kalaulah seandainya aku diberikan makanan kaki kambing, akan aku terima. Dan seandainya aku diundang untuk makan kaki kambing ke sebuah rumah, aku datangi. Begitu. Ya, jangan sampai diundang apa? Makan ceker ayam. Ceker ayam. Ceker ayam juga bisa kita. Ya, seperti itu. Ya. Jadi sesuatu yang tanya-tanya mencela. Ini hati-hati. Karena kalau kita lihat di Facebook, itu banyak sekali yang posting makanan begitu. Iya kan? Wah, komentarnya macam-macam. Nah, hati-hati. Ya, pernah nggak manusia di dunia ini yang tidak berkomentar terhadap makanan? Nggak ada. Untuk mencontoh ini saja belum ada manusia yang bisa. Berarti ini adalah mukjizat. Dan kita mendekat kepada Rasulullah SAW karena ini adalah ya teladan luar biasa. Rasulullah SAW itu tidak pernah mencela. Itu baru makanan, apalagi orang. Pernah nggak? Wah, kita sering banget mencela orang kali ya. Jangankan makanan, jangankan orang, makanan aja kalau terbalik ya. Ya, jangankan ya kita mencela makanan, mencela orangnya sering begitu kan. Ya, ini mujizat Rasulullah SAW. Jadi akhlak Rasulullah SAW ini luar biasa. Kemudian juga akhlak Rasulullah SAW dengan pembantu. Nah, ini kita seringlah di sekitar kita aja lah ya, kalau kita ada pembantu atau ada teman atau ada yang apa kata pembantu Rasulullah SAW. Pembantu Rasulullah SAW siapa namanya? Anas bin Malik. Ibunya Anas bin Malik datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, ya ini anak saya, anaknya masih kecil, ya 10 tahunan gitu ya. Ada dalam riwayat 7 tahun. Ini Rasulullah SAW, saya jadikan anak saya ini ya sebagai pembantu untuk kamu, begitu. Kemudian apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Ya, qaddamtu Nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinin.
saya sudah menjadi pembantu Rasulullah SAW selama 10 tahun. Walam yakun ajidu kaulam uff. Dan aku tidak pernah mendapatkan perkataannya uff. Uff itu sesuatu yang mencela. Uff ya, baru uff. Itu sesuatu yang sangat standar, yang sangat rendah. Kira-kira begitu. Atau yang paling galaknya apa? Bukan hush lagi, keluar itu abjad list nama-nama kebun binatang gitu kan. Apalagi itu pembantu. Dan yang sangat kita sakit hati, saudara-saudara kita yang dekat di dekat di Mekah itu banyak yang menjadi korban. Artinya apa? Ternyata ya, dekat dengan pusat sumberan ini, makna kedekatan dengan Rasulullah SAW, makna cinta Rasulullah SAW masih belum menjadi teladan. Ya, membantu kita ada yang jatuh, meninggal gara-gara dia dijorok atau dia menyelamatkan diri dari seperti itu. Nah, Anas bin Malik luar biasa. Bahkan Anas bin Malik cerita, ya, beliau ketika Yauman satu hari, amaruni Rasulullah SAW syai'an. Rasulullah SAW menyuruh pada saya satu perkara. Wa qultu wallahi la a'mal. Dan aku katakan, demi Allah saya nggak berbuat, saya nggak mau ya Rasulullah. Padahal dalam hati saya mau begitu. Ini iseng aja karena anak-anak begitu. Nah, coba. Tetapi Rasulullah SAW tidak marah, bahkan tabassum, senyum. Coba kalau ada anak kita, pembantu kita, ya, Mbak, Bi, ini tolong diangkat ke dapur. Demi Allah saya nggak mau bawa ini. Wah, marahnya kayak apa tuh? Bisa-bisa sepatu yang lengket. Apa kamu bilang? Ya. Tapi Rasulullah SAW tidak marah. Bahkan Anas bin Malik cerita juga begitu. Suatu hari Rasulullah SAW menyuruh saya untuk pergi ke pasar. Begitu. Aku pergi ke pasar. Wa amurru, ya, di Subyan, dan aku lewati banyak anak-anak Yaramun bermain di sekitar pasar. Kemudian aku berhenti, aku melihat dan lupa Anas bin Malik itu dengan perintah Rasulullah SAW. Biasa anak-anak itu. Kemudian aku asik ngeliatin anak-anak, mungkin main itu kali ya, main apa namanya? Main apa sih yang mengasihkan? Main kelereng apa? Wah, kelompok-kelompok asik aja. Oh enggak. Ikutan juga Anas bin Malik. Tiba-tiba dari belakang saya Rasulullah SAW memegang leher saya. Kata Rasulullah SAW, adhabta haitsuma amartu. Sembari tersenyum, kamu sudah pergi apa yang sudah saya perintahkan, yang sudah saya suruh. Apa kata Anas bin Malik? Adhab, ya saya mau pergi, saya mau jalankan. Tapi Rasulullah SAW tidak marah. Padahal kelamaan, kata Anas bin Malik. Jadi saya disuruh, ya, akhirnya saya ikut bermain, menonton. Kelamaan Rasulullah SAW menunggu di rumah, kelamaan. Akhirnya Rasulullah SAW nyusulin, ya, tapi Rasulullah tidak marah. Kalau kita bagaimana itu? Bandel banget disuruh. Lama banget hidup berapa nih? Subhanallah. Ya, jadi Rasulullah SAW tidak pernah marah, kecuali marah kalau ada pelanggaran syariat. Ini mukjizat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melakukan seperti itu. Tapi kita berusaha, bukan apologi. Orang nggak ada yang bisa seperti itu. Tidak. Inilah kehebatan mukjizat Rasulullah SAW. Kalau seandainya mereka tahu, pastilah mereka pasti akan, ya, mengikuti Rasulullah SAW. Begitu ya. Jam berapa kita nih? 451 masih lama ya. Takut karena masih ada hak-hak yang lain nih, kayaknya. Ada acara lain ya. Nah, ini Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW juga, ya, beliau orang yang
sangat tidak pernah menolak ketika diminta. Suatu saat ketika Rasulullah SAW itu luar biasa. Kadang-kadang punya, kadang-kadang tidak punya. Ya, pernah berpakaian, pakaiannya itu sudah usang. Pakaiannya itu nampaknya memang sudah harus diganti. Kemudian ada seorang ibu-ibu yang merasa sedih melihat Rasulullah SAW. Kemudian membawakan pakaian dari burda. Ya Rasulullah SAW, aksulaka bihadil burda. Ya Rasulullah SAW, aku ingin menghadiahkan, memakaikan ini, ya mudah-mudahan diterima ya Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis itu dikatakan, fa'akhodaha muhtajan ilaiha. Ini katanya menarik. Kemudian Rasulullah SAW mengambil pakaian itu karena muhtajan, memang perlu. Jadi beberapa perawi hadis menyatakan bahwa memang muhtajan itu Rasulullah SAW suka, dan Rasulullah SAW sangat perlu memang, karena memang pakaiannya sudah tidak layak. Suatu hari, ya bukan satu hari, nggak berapa lama gitu, berapa jam, ada seseorang yang datang, ya Rasulullah SAW, ma'ahsana hadhihi thawbah. Ya Rasulullah SAW, luar biasa, bagus banget nih pakaiannya, begitu kan? Ya, uksuri ya Rasulullah SAW, buat aku ya Rasulullah SAW, biar aku aja yang pakai ya Rasulullah SAW. Luar biasa, diminta. Baru berapa menit, baru berapa jam diminta. Kalau kita datang, aduh bagus banget nih pakaiannya. Maksud lo apa lo? Maksud lo? Ya, jadi kemudian Rasulullah SAW memberikan baju itu. Umar ngelihat, sahabat-sahabat ngelihat. Kemudian ketika Rasulullah SAW nggak ada, ikutin. Ahsanta. Ngomongnya sudah lain lagi. Ahsanta, engkau hebat ya. Arafta anna Rasulullah SAW la taruddu syai'an, la yaruddu syai'an. Kamu tahu kan kalau Rasulullah SAW itu nggak pernah menolak. Kalau ada yang minta, beliau tidak pernah menolak. Ahsanta, kamu benar-benar hebat ya manfaatkan ini. Marah, menggigil ketakutan itu yang minta tadi. Kemudian dijelaskan, ya, beliau menjelaskan, aku bukannya apa-apa, bukannya karena tidak punya, tetapi aku pengen, ya, aku pengen lau ana amut lakafani hadis. Kalau seandainya saya meninggal, maka ini akan menjadikan kafan saya. Aku ingin di akhirat keringatnya Rasulullah SAW menyatu dengan keringat saya, sehingga saya mendapatkan berkah Allah. Mengharapkan keberkahan Rasulullah SAW. Ada juga kan yang ketika di akhir hayat itu, ya ketika Rasulullah SAW sakit keras, beliau juga jalan tertatih-tatih, ya sakit keras waktu akhir-akhir hayat, sedih. Kemudian Rasulullah SAW ya sudah tidak kuat lagi berdiri. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian, man minkum, siapa di antara kalian yang pernah tersakiti oleh aku, silakan balas, silakan sampaikan di sini. Kemudian salah seorang sahabat menjawab, saya Rasulullah SAW. Maju dia. Umar yang lain sudah, ini orang Rasulullah SAW sudah sakit, mau balas dendam juga kepada Rasulullah SAW. Kalau kita logika manusia, aduh, awas kan duluan. Kira-kira begitu ya, kita emosi kan. Kemudian dia maju, ya Rasulullah. Dulu waktu dalam sebuah ya peperangan, sebelum berperang, engkau meluruskan barisan supaya rapat, dan engkau luruskan dengan tongkat. Aku tercambuk, perutku tercambuk, sakit. Aku mau balas dendam. Oh, gawat. Ya, Rasulullah SAW yang sedang sakit, lemah, yang sahabat lagi sedih, menangis, begitu kan? Ada seseorang yang menuntut mau balas dendam. Kemudian Rasulullah SAW membuka bajunya, nampaklah perutnya yang putih bersinar. Balaslah. Sahabat langsung merem, langsung gak tega melihat, aduh ini orang ini macam-macam kali. Rasulullah sudah sakit, sudah bertatih-tatih. Ketika beliau, sahabat ini melihat Rasulullah membuka perutnya, nampak perutnya putih, bersih. Kemudian apa?
ditabraknya Rasulullah SAW, dipeluknya dan diciumnya. Ya Rasulullah SAW, aku tidak ingin membalas, tujuanku agar kulitku selalu bersentuh denganmu sampai di akhirat ya Rasulullah. Ini kecintaan Rasulullah SAW, cintaan kepada Rasulullah SAW, agar terus, mau nggak kita lengket dengan Rasulullah SAW? Berselawatlah sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Kita salat dulu ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tapi jangan khawatir, Rasulullah SAW pernah mengatakan, aku rindu dengan ikhwan, aku rindu dengan ikhwan-ikhwanku. Engkau rindu ya Rasulullah SAW? Manhum ya Rasulullah SAW? Ana minhum? Apakah aku termasuk ikhwanmu? Bukan. Aku rindu dengan ikhwanku, aku ingin berjumpa dengan ikhwanku. Kemudian sahabat bertanya, apakah saya ikhwanmu, saudaramu ya Rasulullah? Bukan, kamu bukan saudaraku. Kamu adalah ashab, sahabat-sahabatku. Ikhwanku, saudara-saudaraku adalah mereka yang datang setelah kalian. Mereka tidak berjumpa denganku, tetapi mereka mengikutiku. Mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan, mengikuti Rasulullah SAW. Mereka taat dengan Rasulullah SAW. Kitalah yang dijadikan ikhwan. Amin, amin. InsyaAllah kita dikumpulkan Rasulullah SAW sebagai ya ikhwan Rasulullah SAW, ya sebagai saudara. Ikhwan itu kan saudara. Luar biasa kalau kita dianggap saudara kan. Kita aja baru kenal dengan orang, kemudian dikenalkan. Kenalkan nih saudara saya nih. Senang banget ya Allah. Baru datang ke Amerika, baru kenal di bandara, terus dikenalkan ke orang-orang. Ini saudara saya nih, kenalkan dari Indonesia. Aku senang. Apalagi dianggap saudara Rasulullah SAW. Subhanallah. Ya, jadi ini Rasulullah SAW mukjizat. Begitu. Ada waktu nggak? Siap? 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Saya juga masih rindu dengan ya jamaah hikmah dan yang hadir sini. Begitu. Jadi Rasulullah SAW juga memiliki akhlak yang luar biasa, khususnya dalam keluarga dengan istri. Jadi Rasulullah SAW kalau dengan istri itu selalu ingat memori-memori yang pernah dirasakan. Begitu. Suatu hari Rasulullah SAW ya dalam safar, begitu kan? Itu Rasulullah SAW dengan safar ini ada sahabat-sahabat. Aku damu, kamu pergi duluan. Sahabat-sahabat kamu pergi duluan. Akhirnya sahabat tahu itu dikasih kode oleh Rasulullah SAW. Oh Rasulullah SAW mau berduaan sama istri, begitu kan? Itu Rasulullah SAW dengan Aisyah. Akhirnya para sahabat jalan duluan. Rasulullah SAW berhenti sejenak. Udah nggak kelihatan, nggak nampak lagi istrinya, sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Aisyah. Ya Aisyah. Ini satu lagi. Rasulullah SAW kalau memanggil Aisyah itu dengan kata-kata sayang. Humairah. Humairah itu perempuan putih, yang putih betul sehingga merona kemerah-merahan. Apakah uratnya, apakah pipinya, apakah kemerah-merahan. Begitu. Jadi Humairah. Ya. Bening ya. Bening banget begitu ya. Tapi naudzubillah min dzalik, Syiah mentafsirkannya kurang ajar dengan Aisyah, dikatakan ya himarah gitu kan, Humairah. Humairah itu keledai yang keledai yang bodoh, keledai yang apa begitu, menghina Rasulullah SAW. Maksudnya dia ingin menghina
menghina Aisyah, tetapi sebenarnya dia menghina Rasulullah SAW. Masa? Berarti kan kalau Rasulullah SAW memanggil Humairah, maaf kalau Humairah itu artinya goblok, blow on. Masa Rasulullah SAW kotor sampai hati memanggil istrinya blow on, blow on. Kan menghina Rasulullah SAW berarti kan itulah Syiah. Menghina, ya, menghina Aisyah radhiyallahu anha, menghina Abu Bakar, menghina istri Rasulullah SAW, intinya menghina Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, Humairah ini artinya perempuan yang keputih-putihan, yang nampak warnanya cantik lah. Kadang-kadang Rasulullah SAW memanggil Aisyah itu, ya Aish, panggilan sayang. Panggilan sayang. Jadi bukan ya Aisyah tuh, tapi tamar butohnya dihilangkan, ya Aish. Mungkin orang Indonesia kali ya mengikuti Rasulullah SAW kali ya, kan namanya kan banyak. Ya kayak Pak Wawan aja namanya ada 4 rangkap di rumah. Wawan, Wirawan, apa lagi? Main banget. Panggilnya Wan juga. Tapi mungkin ini nyunah Rasulullah SAW ya. Karena orang Arab itu biasanya kalau membuat nama itu satu aja tuh. Namanya Muhammad, tapi dia tidak disingkat-singkat. Mat, nggak ada orang Arab itu. Dia manggil sempurna, Muhammad begitu. Manggil nama saya satunya Fahmi begitu. Ya. Panggil nama lagi apa namanya yang lain Mahmud. Kalau kita kan disingkat-singkat, Mut, Muhammad, Met begitu kan. Ya, namanya Abdul siapa gitu kan. Idenya. Tapi ini intinya kalimat sayang yang ya mudah-mudahan ini mencontoh Rasulullah SAW. Begitu. Nah, Rasulullah SAW ya sangat apa namanya ya dengan istrinya begitu kan. Makanya kalau ada istri kita panggilnya sayang. Ya karena Aisyah kelihatannya putih merona dan itu dari sisi kecantikannya, makanya itu dipanggil yang cantiknya itu. Kalau zaman sekarang istrinya udah gendut, panggilnya dut. Belum sesuatu yang diinginkan tapi ya brot gitu. Atau istrinya apa namanya agak-agak hitam di mana tem. Ya, jangan. Ya, tetapi Rasulullah SAW memanggil Aisyah dengan kata-kata yang bagus. Kalau istrinya kecantikannya umpamanya di rambutnya yang hitam, begitu kan, rambutnya yang apa namanya panjang, kalau dia suka panggillah apa ya wahai rambut yang apa ya? Aduhai, begitu ya. Atau hidungnya mancung, panggillah cung gitu. Intinya ada sesuatu yang menyenangkan. Nah Aisyah dipanggil sesuatu yang menyenangkan. Nah tadi ya cerita. Ketika kamu ke depan duluan. Kemudian dengan Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah sayang. Ya, ta'ala nastabiq. Mari kita balapan lari. Akhirnya berdua nih lari. Wah, lari. Kemudian Rasulullah SAW ya kalah begitu. Ya. Nah, terus kemudian Rasulullah SAW mengatakan hadhihi ditasabuk ya ditasabukin. Ini adalah untuk permainan atau perlombaan kita yang kemarin itu. Saya kan menang. Ya ternyata saya sudah gemuk, sudah gendut begitu ya. Nah, jadi Rasulullah SAW ya ingat saat itu. Ingat kenangan-kenangan yang kemarin. Kalau berdua itu balap lari ya. Atau suami istri sekarang ini ada nggak balap lari sekarang? Lari bersama. Jadi jangan sampai ketika istrinya bercerita, Mas permata saya yang kamu belikan itu cantik ya warnanya. Kayaknya bilang, yang mana ya saya beli? Lupa deh begitu kan? Yang mana ya? Padahal istri itu biasanya ingat loh. Kalau pemberian dari suami, meskipun permatanya dari kulit apa gitu kan, tapi tetap dari bilang permata kan. Tapi insya Allah istri itu ingat. Nah, ini Rasulullah SAW sangat menghargai pemberian, menghargai memori-memori, menghargai. Nah itu salah satu bagaimana Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah SAW. Tidak mencela makanan ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya waktunya sudah terlalu singkat. Ala kulli hal, inilah banyak sekali akhlak Rasulullah SAW kalau kita kupas, masya Allah. Ajib, luar biasa. Tidak ada yang bisa menyaingi akhlak Rasulullah SAW. Luar biasa.
Ya. Terakhir saya minta 1 menit nih, ini juga sesuatu yang yang dahsyat ya. Ketika Rasulullah SAW baru meninggal, ya, Abu Bakar kemudian bertanya kepada Aisyah, wahai anakku Aisyah, adakah amalan, ya, amal yang hari ini belum aku lakukan seperti Rasulullah SAW lakukan? Ada nggak sunnah Rasulullah SAW, kebiasaan Rasulullah SAW yang belum aku lakukan sampai hari ini? Abu Bakar masih mengenang Rasulullah SAW. Rasul baru meninggal. Kata anaknya Aisyah, ada ya Rasulullah SAW. Apa itu? Setiap siang Rasulullah SAW pergi ke pasar. Di situ beliau yang memberi makan seorang wanita tua, nenek-nenek yang buta, yang dia kafir, yang dia adalah Yahudi, begitu kan? Kafir, buta, Yahudi, miskin, peminta-minta, apa lagi? Pokoknya lengkap lah habis-habisan itu. Oh, kalau begitu biar aku lanjutkan makanannya. Kemudian Abu Bakar menyiapkan makanan, kemudian mencari. Ternyata ada peminta-minta tua, ya, ditemui. Kemudian dikasih makan. Orang tua ini, Yahudi tua ini, yang peminta-minta, yang kafir, kemudian marah. Siapa kamu ini? Pasti kamu bukan orang kemarin yang selalu memberi makan saya. Orang yang kemarin memberi makan saya ini adalah, ya, lembut, sayang. Dia kalau makan itu dihancurkan dulu sehingga gigi saya nggak sakit begitu. Jadi sebelum memberikan makan ini, wanita tua Yahudi peminta-minta yang buta menghina Rasulullah SAW. Muhammad majnun, Muhammad gila. Abu Bakar yang masih sedih saat itu dengan wafatnya Rasulullah SAW, sembari bercucuran air mata karena dia juga punya niat terpaksa. Ini memang pekerjaan Rasulullah SAW harus dilanjutkan. Ya, mungkin yang manusia biasa masih ketika memberikan makanan itu masih marah lah, kira-kira kok, ya, orang tua ini kurang sopan betul ini. Nah, orang tua ini, nenek-nenek ini kemudian marah, kemudian, ya, dia bertanya, siapa kalian? Siapa engkau ini yang sudah memberikan makan saya? Bukan seperti orang kemarin. Kemudian Abu Bakar dengan bercucuran air mata dia katakan, kamu tahu, orang yang kemarin yang engkau ya dapati memberi makan, kemudian engkau merasa nyaman, itulah Muhammad yang engkau caci. Subhanallah. Ternyata Rasulullah SAW tidak pernah marah, tidak pernah mencaci, tidak pernah emosi ketika ada seseorang yang menghina, menyakiti. Subhanallah. Ada nggak zaman sekarang hari gini menghina kita, kemudian kita subhanallah menservis, ngasih makan lagi, kemudian dihancurkan. Kalau ada yang menghina mungkin sakitnya di sini ya. Gak mau datang, ngeliat mukanya juga mungkin gak mau. Ngeliat mukanya gak mau, dengar namanya aja mungkin gak mau. Tapi Rasulullah SAW, nah inilah kehebatan Rasulullah SAW yang disebut, ya, mukjizat. Ya, jadi keberadaan Rasulullah SAW itu mukjizat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi satu kata pun itu adalah wahyu yang diturunkan pada Rasulullah SAW, wahyu yang harus kita ikuti. Ya mungkin itu saja, ya mungkin akan cukup dari sana Nabi dan doa. Ya qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fahmi dengan bahasa yang sangat sederhana dan mudah dicerna ya, ibu-ibu ya, dan mudah diingat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, ibu-ibu. Mudah-mudahan juga kita termasuk ikhwan yang dimaksudkan oleh Rasulullah ya Bu ya. Amin. Syaratnya kecil-kecil Bu. Syarat yang paling kecil pertama, jangan mencela makanan yang saya buat ya Bu ya. Syarat yang kedua juga masih gampang. Kalau memanggil orang dengan sebutan yang baik-baik. Jadi nanti mulai sekarang kalau manggil saya si ganteng ya Bu ya. Allah mau diketawain. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, hampir 5-6 menit lagi sudah menjelang
waktu maghrib, masuk waktu maghrib. Oleh sebab itu mari kita tutup acara kita ini dengan doa dan mohon kesediaan dan keikhlasan Ustaz Hanafi untuk memimpin kita semua berdoa. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca istighfar 3 kali bersama-sama. Astagfirullahaladzim. على هذه النيات والبسملة على هذه النيات والكلمة الصالحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين شهدوا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين وعن الحرام معصومين وفي الجنان منعمين وإن مبعدين وإلى وجهك ووجه نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب الناظرين متمتعين ردنا اللهم إليك مرة جميلا ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سائر الحالة ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا. وأتبنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك وقبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وكبرناه وهدرناه زيادة في شرع النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه عليه وعليه أجمعين وعلى آل كل وصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح 4 الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح من اجتمعنا هنا بسببهم وتلونا القرآن العظيم من أجلهم وجهادهم من أنت وأعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين. ثم إلى أرواح من ضيعهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم دائر ولا رائد لهم. اللهم الحمد جميع في رحمتك واسقنا وإياهم بفسيح جنتك ومحل رضوانك وذلك منك يا أرحم الراحمين. اللهم جبريل
Allah.